Oke, assalamualaikum mas bro ya, kembali lagi tadi di Fajar Daily. Kali ini kita akan bahas tentang pinjem uang di bank. Dan alasan kenapa sih kita nggak seneng minjem uang di bank ya. Jadi ada alasannya nih mas bro. Kita akan share info kepada mas bro semua yang istilahnya lagi pengen merintis usaha ya. Kayak kita dulu merintis usaha, ternyata bisa kok buka usaha tanpa kita modal pinjem gitu. Oke, tapi sebelumnya lo mentok like ya dan subscribe channel ini mas bro dan share jika dirasa bermanfaat ya. Oke, alasan pertama ya mas bro, kenapa kita itu dulu waktu pengen merintis usaha itu nggak pengen pinjem. Karena waktu itu dulu tak pikir-pikir dulu. Kalau waktu itu kita minjem uang, kan otomatis pengen sebuah usaha yang langsung tiba-tiba gede ya mas bro. Jadi banyak yang salah kaprah di sini mas bro. Jadi misalnya dari awalnya nggak punya keahlian buat usaha, atau misalnya awam lah di bisnis atau baru pertama kali terjun di dunia usaha bisnis, tapi dia pengen buka usaha tuh tiba-tiba langsung gede. Itu kesalahannya di situ mas bro. Nah, kita tak pikir-pikir kok iya ya seperti itu. Ternyata kebanyakan teman-teman yang misalnya tanda kutip bangkrut di dalam dunia usaha itu adalah karena memang dia belum siap mas bro. Belum siap. Jadi dia pengen doang, tapi ilmunya juga belum dalam gitu. Dia pengen doang, tapi ilmunya belum dalam. Tiba-tiba dia, gue pengen nih buat restoran, misalnya restoran nasi padang misalnya. Dia pengen bikin nasi padang dan pengennya, pengen yang di sana itu udah ada ya nasi padang kecil ya di sana ya. Wah, kita pengen buka langsung gede gitu ya. Mau nggak mau kan karena modalnya kecil, minjem bank akhirnya kan seperti itu. Untuk nyewa tempat di yang lebih strategis, lebih gede, terus tempatnya juga dibagus-bagusin gitu kan. Seperti itu, rapi, bagus, nyaman, dibikin seperti itu kan dengan uang pinjem bank mas bro. Nah itu kesalahannya di situ. Padahal kita juga misalnya belum punya ilmu yang banyak di bidang usaha restoran seperti itu. Itu yang bikin usaha kita nanti jadi terseok-seok. Kenapa? Karena kalau misalnya kita merintis itu nggak serta-merta bisnis itu jalan gitu mas bro. Nggak serta-merta, misalnya jaminan nih ya, tempatnya bagus, strategis ya, masakannya oke lah, enak, kita sewa koki yang bagus gitu ya, enak, terus tempatnya nyaman gitu, strategis, nggak serta-merta rame mas bro. Jadi bisa aja malah kita nanti terseok-seok dibayar cicilannya, malah pusing, mumet, stres. Dan kalau kita udah pusing, mumet, dan stres, itu usahanya susah berkembang ya, nggak jalan. Sebenarnya seperti itu, disitulah intinya. Sebenarnya kita harus menjalani usaha itu secara enjoy mas bro, enjoy ya. Itu alasan kenapa kita nggak pengen pinjem uang di bank. Terus caranya gimana? Waktu itu kita memang pengen usaha, suatu saat pengen buka toko tali listrik lah, atau toko bahan bangunan. Tapi waktu itu kan modal nggak ada. Ya kita nanti dulu bukanya, jadi nggak harus buka sekarang, itu nggak harus mas bro. Nanti takut keduluan tetangga lah, ke itu udah apa. Tapi kalau belum ada modal ya jangan dulu gitu. Jadi kita tunggu dulu, kerja dulu, atau usaha-usaha dulu yang misalnya modalnya kecil ya. Waktu itu kita usahanya dropship ya, reseller lah seperti itu, dropship sambil ngumpulin modal. Nah, nanti ambil dropshipnya jalan, nah kita nyicil tuh, mulai buka toko alat listrik, kita buka dulu seperti itu. Jadi istilahnya uangnya itu dari sedikit demi sedikit mas bro, nambah barangnya itu. Jadi nggak langsung, misal pengen buka toko bahan bangunan, modal 500 juta pinjem del, sertifikat tanah kasih ke sana, dapat 500 juta del, langsung beli semua barang, langsung gede, dalam waktu 2 bulan langsung full penuh gitu. Bisa seperti itu, tapi nggak serta-merta itu rame mas bro. Dan kita punya beban buat nyicil. Kalau misalnya mas bro nggak ngejar, itu mumet sendiri, pusing, nanti malah disita rumahnya segala macam, mumet. Kalau udah stres itu kita buka usahanya itu terseok-seok, mumet gitu. Kita udah mikirin omset tokonya belum jalan, mikirin promosi ya kan, mikirin harga-harga jual kan. Awalnya kan mumet juga kita nentuin harga jual tuh, nggak semudah itu mas bro ya. Ferguson udah mumet, tambah sonon bayar cicilan, rumah mau disita, stres, akhirnya tutup toko ya kan, mumet dan sakit dengan gimana. Itu nanti akibatnya di situ. Dan banyak teman-teman yang istilahnya terlalu cepet lah dia
minjem banknya gitu, pengen buka toko atau pengen usaha cepat. Jadi nggak tahu ya alasannya kenapa. Mungkin di sini ada kebanggaan mungkin Mas Bro, kebanggaan mungkin bisa. Oh, teman-temannya masih pada kerja di pabrik ya, terus kita resign langsung pengen buka usaha, mungkin usaha distro misalnya kan. Wih, modal nggak ada, pinjem bank, sertifikat orang tuanya digadein ke bank, kita dapat duit, buka distro gede gitu. Gue langsung gaya-gaya di Instagram, wih ini distro gue baru. Terus di Facebook, wih foto-foto di distro nih, datang bro ke tempat gue bro, datang, wih lihat-lihat gitu kan. Cuman dapat itu doang. Jadi kita minjem bank, pusing bayarnya, terus kita kena beban juga, stres, malam nggak bisa tidur. Cuman dapat pujian doang dari teman, wih keren lo bro, sukses keren lo ya kan gitu. Cuman dapat gitu doang, sukses ente bro, mantap bro, sukses bro. Distronya gede katanya, belum tentu juga itu laku kan, namanya juga merintis. Di sini merintis loh ya, kita tanda kutipnya. Beda kalau misalnya Mas buka cabang itu udah beda lagi, karena kalau udah buka cabang otomatis usaha yang sekarang udah jalan gitu, tinggal buka cabang, tinggal duplikasi, copy paste, selesai gitu. Tapi kalau merintis tuh beda. Merintis tuh kayak kita nulis baru gitu di kertas gitu, pengalamannya kan gitu, nulis baru. Kalau masalah buka cabang tinggal copy paste, selesai, karena memang udah pengalaman gitu. Tapi kalau merintis tuh walah, kalau misal menurut kita tuh kalau merintis itu sebisa mungkin jangan Mas Bro kalau misalnya pinjem bank. Itu alasan kita nggak suka pinjem bank. Dan alhamdulillah tanpa pinjem bank ya, tanpa riba. Kalau kita ngomong riba kan omongan Ustaz Somad ya, kita nggak bahas tentang riba. Tapi memang bener-bener itu merugikan kok Mas Bro. Jadi merugikannya di situ ya. Usaha belum jalan, jatuh tempo seperti itu, pusing, mumet, sakit, stres, tutup toko kan gitu. Ya kita harus sabar aja. Sabar dulu, misalnya kita pengen usaha ya, belum punya uang ya santai dulu gitu. Oh nanti dulu, kumpulin dulu uangnya, atau misalnya nyicil dulu barang-barang ini, etalasenya dibeli dulu seperti itu, sedikit kecil-kecil, buka dari kecil. Itu malah justru kita akan merasakan gimana sih perkembangannya. Itu yang bikin semangat Mas Bro, semangat. Jadi toko kita kemarin omsetnya 200.000, sekarang 220.000. Wih, naik 20.000. Senangnya di situ Mas Bro. Terus besok lagi minggu depan, wih jadi 300 ya. Terus lama setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun omsetnya 10 juta sehari kan gitu. Jadi harus enaknya memang mulai itu dari nol ya, seperti itu Mas Bro. Jadi kita nggak stres mikirin cicilan. Mungkin sekian informasi dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.